Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Abi kelas 6? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi, ini merupakan video pembelajaran Abi Rendra yang pertama dalam mengajarkan materi tentang mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelum memulai pelajaran, biasakanlah untuk selalu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke materi ya. Kakak dan Ayu di rumah bisa membuka bab pertama, yaitu tentang kecerdasan manusia dan komputer. Oke, jika ada pertanyaan, apa yang membedakan kecerdasan manusia dan komputer? Ya, perlu dijawab, yaitu perbandingan cara kerjanya. Apa perbandingannya? Kita lihat di sini. Yang pertama itu otak manusia. Otak manusia bekerja berdasarkan perintah dari sel-sel khusus yang dinamakan neuron. Nah, sel-sel inilah yang nanti akan memproses semua informasi dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, seperti bergerak, bernapas, berjalan, berlari, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan komputer bekerja berdasarkan perintah dari kumpulan sirkuit khusus yang disebut dengan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor inilah yang nantinya akan terletak pada prosesor di sebuah perangkat komputer dan merupakan kumpulan dari sirkuit-sirkuit elektronik, yaitu sirkuit yang bekerja berdasarkan data yang dialiri dengan listrik. Oke, lanjut ya. Kita lihat di sini perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang sudah Abi rangkum, yaitu ada 4 ya. Nah, yang pertama kita lihat dari manusia. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan melalui pengetahuannya, pengalamannya, dan masih banyak lagi. Dalam arti, informasi-informasi yang didapatkan oleh manusia itu terjadi berdasarkan apa yang ia alami. Nah, sementara kita lihat pada komputer, yang nomor 1, komputer dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak. Nah, dalam arti di sini, komputer itu akan bekerja dan bisa bekerja jika dioperasikan melalui perangkat lunak, atau yang kita kenal dengan istilah software. Nah, kita lihat lagi perbedaan yang kedua. Pada manusia itu membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk menjumlahkan bilangan 3 digit. Artinya, manusia masih berpikir sepersekian detik untuk menjumlahkan sebuah bilangan. Sedangkan komputer mampu menghitung operasi matematika hanya dalam hitungan 1 detik. Nah, jadi jelas ya perbedaannya. Oke, lanjut ke nomor 3. Manusia mampu berpikir kreatif dalam menemukan ide-ide yang orisinil. Sedangkan komputer, kreativitas atau penemuan itu adalah hasil buatan yang didapatkan dari manusia itu sendiri. Dalam arti, segala sesuatu yang tercipta dari komputer itu dibuat oleh manusia. Lanjut ke yang terakhir, 4. Daya ingat terkadang berubah-ubah dalam menyimpan informasi. Itu yang terdapat pada manusia. Sedangkan komputer, daya ingatnya kuat dan tepat dalam menyimpan informasi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Nah, kita lihat bahwa perbedaan-perbedaan pada manusia dan komputer ini merupakan perbedaan-perbedaan yang bertolak belakang sebenarnya, tetapi saling berkesinambung satu sama lain. Yang artinya, komputer sendiri itu akan bekerja berdasarkan perintah dari manusia yang mengoperasikannya, atau yang kita sebut dengan istilah brainware yang kita bahas pada kelas 4 dan 5 tentang elemen-elemen pada komputer. Nah, kakak Ayu sekalian, ada tidak yang masih ingat 3 elemen yang terdapat pada komputer? Kalau ingat, nanti tolong disebutkan ya. Tolong dicatat dengan baik-baik dan difotokan ke Abi Rendra.
Oke, sampai sini. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh diulang-ulang lagi ya videonya. Oke, yang terakhir itu kecerdasan buatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan disebut juga dengan istilah artificial intelligence. Sebagai contoh ini kita ambil, yaitu sistem kecerdasan buatan yang ada dalam dunia kesehatan, seperti teknologi yang dapat memberitahu dokter tentang jenis-jenis suatu penyakit. Tetapi perlu diketahui bahwa secerdas apapun komputer dengan segala sistemnya yang bisa dioperasikan, tetap manusialah yang lebih cerdas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah pencipta dari komputer itu sendiri, atau menciptakan sistem-sistem dan teknologi yang terdapat pada komputer. Oke, sekian dulu materi yang Abi sampaikan. Kalau misalnya Kakak Ayu masih bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya. Dan Abi mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan video. Dan sebagai tugas Kakak Ayu di rumah, Kakak Ayu bisa mengerjakan soal latihan bab 1 ya, di halaman 7 dan 8. Oke, jika sudah paham, Abi akhiri sampai sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.